hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidup hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, hanya menyembah-Mu Tuhan, kami percaya. Haleluya, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, terpujilah Kau selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, ku sembah Kau. Biar pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Bapa. Kami ucap syukur buat kemurahan-Mu, Tuhan. Iya. Dan kalau sebentar, Tuhan, firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu,
Biarlah kami boleh membuka hati kami Tuhan seluas-luasnya, agar Engkau dapat bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Bapak Iya. Gideon beserta Ibu Tuhan. Dalam nama Kau Yesus. sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bergabung kembali dalam Zoom meeting MOU Jawa Tengah. Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu dari Salatiga, Bapak Gideon Rusli dan beserta Ibu ya. Dan kita sudah mengenal beliau di kiprahnya dalam penggembalaan dan pemuritan beliau ya Bapak Ibu ya. Dan tentu pada kesempatan malam ini ada pesan-pesan khusus yang ingin beliau sampaikan Bapak Ibu. Siapkan hati Bapak Ibu, siapkan pikiran Bapak Ibu, setting hati Bapak Ibu menjadi tanah yang baik yang siap ditaburi firman Tuhan. Kami persilakan Pak Gideon Rusli untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Gideon. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di dalam berkat Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatan malam ini saya dan istri saya, Liane, boleh berbagi firman Tuhan. Terima kasih Pak Widian yang beberapa minggu lalu menyampaikan kesempatan indah untuk berbagi ini, dan juga terima kasih buat semua para pemimpin MOU Jawa Tengah ya, yang saya tahu Pak Freddy dan mungkin beberapa kawan yang lain. Ya, mohon izin memperkenalkan diri supaya lebih paham ke depan. Nama saya Gideon Rusli, istri saya Liane, saudara-saudara sekalian, dan kami melayani sebagai gembala jemaat di Gereja Bethel Indonesia, Jalan Hasanuddin 3B Salatiga, Bethel area. Dan ini tahun ke-22 pernikahan kami, dan di pernikahan kami ini kami diberkati, diizinkan Tuhan berduaan, saudara sekalian. Jadi tidak ada anak-anak, kami melalui MOU juga beberapa tahun yang lalu kami belajar bahwa kami punya bayi, namanya bayi kesatuan, saudara-saudara sekalian, dan itu menolong kami menikmati kehidupan berkeluarga ini. Langsung saja malam ini kami ingin berbagi firman Tuhan dengan tema, saudara sekalian, keintiman di dalam keluarga. Keintiman di dalam keluarga. Mohon izin untuk saya share screen, saudara-saudara sekalian, supaya nanti kita bisa lebih menikmati sharing firman Tuhan ya. Keintiman di dalam keluarga ini sharing firman Tuhan yang ingin kami sharingkan bersama-sama ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa kita tahu bahwa di masa pandemi ini sudah ada laporan-laporan yang masuk dari berbagai belahan dunia, juga di Indonesia, saudara sekalian ya. Laporan-laporan yang masuk kira-kira meliputi ini, bahwa adanya laporan kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat di masa corona ya. Dan kemudian hal itu dilanjutkan dengan adanya tuntutan perceraian yang meningkat ya. Justru di masa pandemi corona ini kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian di rumah tangga, tuntutan perceraiannya makin meningkat ya. Tapi di sisi lain ada fenomena yang menarik ya, di daerah Tasikmalaya, selain ada tuntutan yang juga meningkat, tuntutan perceraian yang meningkat, maksud saya, juga ternyata ada angka kehamilan yang meningkat bahkan sampai hampir 100%, saudara-saudara sekalian. Jadi di masa corona ini seolah-olah mereka nggak tahu harus mengerjakan apa, jadi ya mungkin taunya hanya ya sudah, mungkin banyak di rumah, tidak banyak kegiatan, dan mohon maaf kemudian bersekutu suami istri, lalu terjadi kehamilan yang meningkat ya. Nah, problem-problem yang ada ini menurut pengamatan kami itu terjadi karena banyak pasangan-pasangan yang tidak tahu bagaimana caranya membangun keintiman di dalam keluarga ya. Dan
Di sini tentunya kita bersharing, kita mungkin mengingat lagi ya. Nah, ayat dasar firman Tuhan akan ada dari firman Tuhan di Mazmur 133 ayat 1-3, nanti Liana akan membacakannya, dipersilahkan. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, di dalam bagian firman Tuhan yang barusan dibacakan oleh Liana, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu message dari firman Tuhan adalah bahwa di Mazmur 133 itu ada sebuah persatuan dari saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan saudara-saudara sekalian, kita bisa belajar bahwa sebuah keluarga atau persatuan keluarga itu bisa terjadi semua dimulai dengan adanya namanya keintiman di dalam keluarga. Karena itu ini yang kita akan belajar bersama-sama, ya. Bahwa rahasia keluarga yang kuat, rahasia keluarga yang bersatu, dan yang mana keluarga yang bersatu itu akhirnya mengalami berkat kehidupan selama-lamanya dari Tuhan, rahasianya adalah ada keintiman di dalam keluarga. Nah, keluarga MOU yang diberkati Tuhan, kami belajar ya apa itu arti keintiman, ya. Apa itu arti keintiman? Keintiman adalah keakraban atau kemesraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keintiman adalah kedekatan yang dirasakan oleh dua orang atau lebih dan merupakan kekuatan dari ikatan yang menahan mereka bersama. Ya, jadi sesuai definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, keintiman itu adalah kedekatan dan kemesraan, dan juga definisi secara umum, keintiman artinya adalah kedekatan yang dirasakan dua orang atau lebih, ya, dalam hal ini keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, dan itu merupakan satu ikatan yang menahan mereka, ya, yang kuat untuk menahan mereka tinggal di dalam satu persatuan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 5 bentuk keintiman secara umum. Ini kami membaca saja, ya. Yang pertama ada yang namanya keintiman emosional, ya. Apa itu keintiman emosional? Yaitu saat kita mampu berbagi hal pribadi pada sekelompok orang terpercaya, atau mungkin kalau dalam konteks suami istri, kita mampu berbagi kepada suami istri, kepada anak-anak kepada orang tua, maka di sana ada yang secara kedua, ada yang namanya intelektual. Nah, jadi keintiman intelektual itu apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itu artinya adalah satu ketertarikan kita kepada cara berpikir seseorang yang membuat kita juga dapat membagikan kerangka berpikir kita. Jadi keintiman intelektual itu adalah ketika kita merasa dekat dengan seseorang karena kita merasa mampu membagikan, ya, apa yang ada di pikiran kita, dan merasa pikiran kita dapat dipahami oleh pasangan kita atau oleh keluarga kita. Yang ketiga ialah keintiman, yaitu melalui sentuhan seperti bergandengan tangan, berpeluk, dan lain-lain. Ya, itu kita cukup paham keintiman fisik adalah satu keintiman yang melibatkan apa namanya sentuhan fisik atau kedekatan-kedekatan yang berhubungan dengan fisik kita. Ya, tapi juga ada keintiman keempat, yaitu keintiman eksperimental, ya, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dibangun melalui momen-momen manis, ya, yang kita jalani bersama orang-orang dekat kita, ya. Dan yang terakhir ada yang namanya keintiman spiritual, ya, yaitu ketika kita membangun persekutuan rohani dengan suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, kita bersekutu seperti malam ini kita bangun bersama MOU Jateng, maka di sini itulah caranya keintiman spiritual bertumbuh dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah,
saudara-saudara sekalian, dengan mengerti bahwa di hidup kita ada 5 bentuk keintiman spiritual ini, lalu bagaimana kita menerapkannya di dalam keluarga kita? Bagaimana kita menerapkannya dalam keluarga kita? Ada 3 bentuk keintiman di dalam keluarga yang perlu kita bangun sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang bersatu, dan keluarga yang bersatu seperti kata Mazmur 133 tadi pasti diberkati oleh Tuhan. Nah, kita tahu pada garis besarnya 3 bentuk keintiman keluarga yang perlu kita bangun. Yang pertama adalah keintiman secara rohani. Ini sesuatu yang merupakan dasar, ya. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus yang pertama adalah supaya mereka memelihara kesatuan roh, ya. Dan saudara-saudara sekalian, saya percaya MOU kita ini setuju bahwa buat kita di keluarga suami istri, semua persatuan kita dimulai dari persatuan roh atau keintiman roh kita, ya. Itu sebabnya kita perlu terus belajar, ya, mengingat untuk membangun keintiman rohani di dalam keluarga kita, ya, khususnya kepada suami dengan istri dan juga tentunya kepada akhirnya anak dengan orang tua dan seluruh keluarga, ya. Dan kita tahu saudara sekalian bahwa bagaimana kita membangun keintiman rohani, ya, atau keintiman spiritual keluarga, ada beberapa hal. Yang pertama melalui persekutuan doa keluarga, ya. Saya rasa ini sesuatu yang MOU kita sudah banyak dengungkan, ya, dan para pemimpin kita, Pak Witian, Pak Freddy sudah sering dorongkan kita, ya. Ini sesuatu yang sangat mendasar, ya. Dan di sini tentunya kita perlu berjuang, ya, untuk terus bersekutu doa secara keluarga, ya. Konteks persekutuan doa keluarga itu bisa doa suami istri yang utama, lalu kemudian mulai membangun mezbah keluarga di mana anak-anak bisa dilibatkan, ya, di sana, ya. Yang kedua, bagaimana membangun keintiman spiritual di keluarga adalah melalui kesempatan ibadah atau retreat bersama, ya. Jadi kami mencatat, saya dengan istri sepakat bahwa seperti yang telah kita alami dengan Moment of Unity kita pada waktu-waktu yang lalu, itu menambahkan, ya, menambahkan apa namanya, kesatuan spiritual kita suami istri, ya. Jadi saya sekali lagi juga mengucapkan terima kasih untuk MOU bersama dengan istri, bahwa prinsip-prinsip MOU sudah mewarnai kami sehingga sekali lagi walaupun 22 tahun berkeluarga dan tidak ada anak, tapi kami bersyukur karena sekali lagi kami mengingat, ya, kata kuncinya adanya bayi kesatuan. Bayi kesatuan itu sesuatu yang simpel tetapi mewarnai kehidupan saya dengan Liana, ya. Nah, bagaimana kita membangun keintiman spiritualitas yang lain adalah kita bisa dengan melakukan retreat keluarga, ya. Barusan 31 Oktober kemarin saya dengan Liana ulang tahun pernikahan yang ke-22, ya, dan kami memutuskan untuk mengambil hari retreat, ya, suami istri 3 hari 2 malam, ya. Kita pergi ke satu tempat, kita berkegiatan bersama, kita juga mengambil waktu berdoa, kita juga mengambil waktu mengisi kuis, ya, tes bahasa kasih, saudara-saudara sekalian. Jadi belajar lagi mengenali, saya mencoba mengenali istri saya seperti apa, Liana juga mengenali saya lebih lagi seperti apa, dan itu mendalamkan apa namanya, keintiman spiritualitas di antara kami. Nah, keintiman yang kedua yang perlu dibangun, kita tahu adalah tentang keintiman secara jiwa, ya, keintiman secara jiwa. Nah, ayat Alkitab berkata demikian, ya. Filipi 2 ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi juga mengatakan bahwa supaya mereka sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, nah, jadi kami percaya bahwa kita perlu membangun keintiman kedua, yaitu keintiman secara jiwani. Ya, dan bagaimana membangun keintiman secara jiwani? Maka tidak ada hal yang terpenting kecuali ini, yaitu kita belajar, saudara-saudara sekalian, membangun satu
hal yang namanya komunikasi keluarga ya. Jadi catatan kami di layar adalah bahwa ketika kita berhasil membangun komunikasi keluarga, sebetulnya ini sama dengan kita berhasil membangun keintiman secara emosional ya, dan keintiman secara intelektualitas ya. Jadi ketika komunikasi keluarga ini dilakukan, maka secara emosi kita lebih berpadu dengan suami istri kita, dan secara intelektual pemahaman kita lebih berpadu dengan suami istri kita. Beberapa contoh yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah waktu kita memberikan special time ya, suami dengan istri ya. Jadi atau umum waktu kita memberikan waktu buat anak-anak, kita berkomunikasi dengan mereka, maka kita sedang, saudara-saudara sekalian, membangun sebuah keintiman secara jiwa. Ya. Jadi kami melihat bahwa keintiman secara jiwa ini PR-nya paling banyak, saudara sekalian. Jadi kita belajar ya di keluarga-keluarga kita bahwa setelah sekian puluh tahun kita melewati ya, menyatukan jiwa kita, pemikiran kita, emosional kita, intelektualitas kita, ini PR yang paling menantang ya. Dan ini seperti kata Martin Luther adalah sekolah pernikahan itu sekolah karakter seumur hidup ya. Dan disitulah kita punya hal yang harus dibangun, yaitu keintiman jiwa ya, membangunnya melalui komunikasi keluarga ya. Dan yang kedua, membangunnya adalah melalui pengalaman-pengalaman bersama ya, di mana kita melalui pengalaman bersama, kegiatan bersama ya, kita sedang membangun keintiman secara eksperimental yang akan berpengaruh besar kepada jiwa kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya percaya Bapak Ibu MOU sudah melakukannya, dan hari ini mungkin kita diingatkan saja untuk lebih sering membangun pengalaman eksperimental kita bersama ya. Jadi satu kekayaan rohani yang saya sangat senangi dengan istri saya adalah bahwa saya ya mungkin karena memang tidak punya anak, maka kita punya kesempatan berdua kemanapun ya. Jadi hampir mungkin 98% pelayanan dan kegiatan saya kerjakan bersama Liane berdua ya. Baru ini tadi sekitar jam berapa ya? Berarti jam 5:30 kami bersama pulang dari 2 hari di Kudus dan di Pati, saudara-saudara sekalian. Kami mengerjakan kegiatan bersama. Jadi pelayanan kemarin di GKMI Kudus, hari ini saya pergi ke Tayu dengan teman-teman, Liane melayani keluarganya yang ada di Pati, tantenya, dan saya rasa itu kekayaan kami ya. Jadi di situ ketika kami terus belajar ya, mungkin ini sesuatu yang kelihatannya cukup ideal, tapi sebetulnya kata kuncinya sama setiap keluarga. Saya dengan Liane berjuang untuk hal ini, saudara. Jadi mungkin Liane sering mengeluh kepada saya kadang-kadang, walaupun kita pergi berduaan, naik mobil berduaan, tapi sebetulnya seringkali kita belum tentu menjadi satu. Gitu ya Liane ya. Sehingga Liane selalu mendorong, coba kita ngomong ya, tadi kita bangun komunikasi bersama ya, kita jalani pengalaman-pengalaman bersama, sehingga dalam waktu Tuhan kami belajar bertumbuh menjadi pasangan yang lebih kuat keintiman secara jiwa. Dan yang paling akhir, saudara-saudara sekalian, tentunya kita tahu keintiman ketiga yang perlu dibangun di keluarga adalah keintiman jasmani. Jadi tadi ada keintiman rohani, keintiman jiwani, dan ketiga tentunya adalah keintiman secara jasmani. Alkitab berkata, Roma 16 ayat 16 berkata, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya, jadi Alkitab berkata bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus ya. Jadi ada sebuah aspek keintiman secara jasmani ya, yang juga Rasul Paulus dorong kepada jemaat, dan tentunya secara konteks kita bisa bawa kepada keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, suami istri ya. Nah, suami istri kita bagaimana membangun keintiman jasmani ya. Kita tahu bahwa ini sekarang setelah sekian puluh tahun menikah, saya rasa setuju bahwa keintiman jasmani itu tidak melulu perkara seksualitas. Ya, ini pengalaman saya sama Liane ya. Dan saya rasa kalau nanti mau di-sharingkan, saya rasa semua sama ya. Jadi dulu saya sama Liane nggak paham ya. Dulu saya sama Liane pernah ketemu sama seseorang yang sudah lama menikah, lalu laki-laki ini berkata demikian ya, berkata demikian.
Saya sekarang sama istri saya anggap sebagai adik begitu. Jadi waktu itu kami langsung serta-merta tidak setuju. Istri ya istri, adik ya adik ya. Tapi maksudnya sekarang kami paham bahwa yang dia maksud bahwa ini bukan hanya sekedar masalah seksualitas, tapi ada rasa sayang, rasa cinta yang besar tetap ada, dan secara fisik ya tetap ada. Ya, kita membangun keintiman jasmani melalui sentuhan fisik ya, pelukannya, ya berpegangan tangan, mencium pipi atau dahi ya. Bapak Ibu nggak tahu, yang kelihatan sekarang kan cuma wajahnya saya sama Liana, tapi sekarang Liana sedang pegang saya sedang pegang Liana ya. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di Zoom ini tanpa suami atau istri, saya mau ngomong kasihan deh lu. Ya, ini guyonan kami saja ya saudara-saudara. Tapi saya percaya Bapak Ibu tentunya sudah melakukan ya, keluarga MOU Jateng kita yang diberkati pasti sudah melakukan, ini hanya diingatkan saja. Pada akhirnya di akhir sharing kami ini saudara-saudara sekalian, bahwa keluarga yang kuat adalah keluarga yang bertumbuh di dalam keintiman. Dan ketika keluarga kita punya keluarga bertumbuh dalam keintiman, maka itu akan terjadi persatuan. Dan selalu setiap persatuan akan diberkati Tuhan, seperti Mazmur 133 ayat 1-3 berkata, bahwa di tengah-tengah persatuan Tuhan memberikan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, doa saya buat seluruh keluarga MOU Jateng yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita terus belajar membangun keintiman. Ya, pertama tentu secara suami dengan istri, sebelum kita kemudian membangun keintiman dengan anak-anak kita. Ya, karena suami dengan istri itu adalah hal paling utama di keluarga. Karena itu kiranya kami berdoa supaya sharing kami ini boleh menjadi berkat dan Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Awang, ya, terima kasih untuk berkat kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gideon. Firman Tuhan yang telah disampaikan ini sangat memberkati sekali ya Bapak Ibu ya. Tadi disampaikan bahwa rahasia keluarga yang kuat adalah keluarga yang bertumbuh dalam keintiman. Bapak Ibu, perlu kita evaluasi terhadap kehidupan keluarga kita, bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi dalam keluarga. Nah, ini akan menentukan apakah kita membangun komunikasi yang baik atau komunikasi yang buruk, ya Bapak Ibu ya. Terus kita juga mengevaluasi apakah Bapak Ibu saling berbagi, seperti yang tadi disampaikan Pak Gideon, jadi berbagi hal-hal yang bersifat privasi atau pribadi. Apakah Ibu bisa leluasa untuk berbagi dengan pasangan ataupun dengan keluarga. Nah, terus bagaimana dengan kondisi bayi kesatuan Bapak Ibu? Apakah dalam kondisi sehat ataupun dalam sakit? Ya Bapak Ibu ya. Kita juga menerima hal ini di dalam prinsip-prinsip MOU ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah bagaimana kehidupan rohani Bapak dan Ibu? Apakah Bapak Ibu bersama-sama membangun atau Bapak Ibu membangun sendiri-sendiri? Dan ini tentu ada dalam prinsip-prinsip MOU yang telah kita terima ya Bapak Ibu ya. Dan kali ini Bapak Ibu, kita panjang minggu ini tentu kita mengalami banyak hal-hal yang bersama Tuhan. Tentu banyak pengalaman-pengalaman yang unik sekali. Dan tentunya pengalaman unik ini akan kita terima Bapak Ibu. Kita bisa jadikan berkat buat pasangan-pasangan yang lain ya Bapak Ibu. Kita sudah sampai tahap seperti level sekarang ini, tentu banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan menyaksikan kesaksian dari Pak Yong dan Ibu Fang yang mungkin bisa menjadi berkat atau pasti menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan Pak Yong dan Ibu Fang. Maaf, bukan Pak Bambang sama Bu Kumala ya. Bang dan Bu Kumala, sorry ya. Mohon maaf Pak. Saya ingatnya Pak Yong. Oke, mohon maaf Pak. Silakan Pak Bambang. Saya itu sudah ayam tadi. Bebas tugas. Ya, jadi selamat malam teman-teman MOU. Pertama, saya tuh harus minta maaf kepada teman-teman yang tidak kami undang waktu merayakan tanggal 14 anniversary tanggal 14 November
Karena memang kami semestinya hanya merayakan tidak anniversary saya semestinya. Nggak ada kan? Teman-teman tahu anniversary kok 32 tahun dirayakan apa? Nggak ada. Adanya ya 25 tahun atau 50 tahun. Nah, kami kan terbiasa ya, jadi tadi firman yang disampaikan kan kita harus membangun komunikasi terhadap pasangan, terhadap keluarga. Nah, kebiasaan yang dilakukan di MOU kan memberi kejutan-kejutan. Nah, untuk acara HWA itu semestinya kalau teman-teman perlu diketahui bahwa itu hanya sebagai bajunya atau hanya sebagai cover depannya saja. Di situ ada satu misi yang mana memberi kejutan kepada anak saya yang perempuan Shirley itu untuk dipinang oleh Albert. Ya, kebetulan Albert itu orang tuanya juga satu komunitas, Pak Chandra dan Bu Hani. Dan kami rindu ya, jadi semua kan saya sebagai orang tua juga, saya ngobrol dengan Albert, dia rencana memberi kejutannya di ulang tahunnya Shirley. Ulang tahun dia kan tanggal 19. Saya cerita kalau kamu memberi kejutan di ulang tahun Shirley, Shirley sudah terbiasa tahu, oh ini pasti ada kejutan. Nah, lalu masuklah di dalam pemikiran merekayasa, ya kita buat aja di ulang tahunnya Om Tante, tanggal 13, harusnya 13 November kita jadwalkan hari Sabtu, seolah merayakan di hari ulang tahun pernikahan saya. Supaya anak saya juga nggak ngerti, memang tujuan kami adalah meletakkan dasar ini kepada anak perempuan saya, satu kejutan itu merupakan memori yang tajam, supaya dia mengerti bahwa pernikahan itu sakral dan biarlah yang Tuhan sudah persatukan tidak akan dicerai-beraikan manusia. Nah, saya minta maaf karena semestinya kami itu hanya keluarga Pak Chandra dan keluarga saya yang hadir. Tapi karena ada sisa meja, lalu saya lempar ke teman alumni MOU. Nah, kami nggak bisa mengcover semua. Jadi hanya beberapa yang kami panggil, sekitar 15 pasang, dan kami tidak bisa memanggil semua teman-teman. Tapi percayalah nanti di tahun depan, di bulan Juli, doakan teman-teman, kita akan melakukan perayaan pernikahan. Nah, di sini yang mau saya sampaikan bahwa saya benar-benar tidak ingin mengecewakan teman-teman ya. Jadi saya kepengen supaya teman-teman juga bisa ikut hadir semestinya. Tapi keterbatasan tempat, lalu protokol mengenai kesehatan, jadi terbatas. Nah, untuk apa yang kami alami, mungkin biar istriku yang bercerita. Ya, sebetulnya anak kami Shirley itu enggak nyangka kalau bisa berteman dengan anaknya Pak Chandra Kirana, dan karena pada waktu pernikahan putrinya Pak Chandra, putri yang pertama, anak yang ketiga itu, saat melangsungkan pernikahan, anak saya Shirley itu mengucapkan ulang tahun di Instagram. Pernikahan tuh. Pada waktu Michelle itu melangsungkan pernikahan, anak saya itu mengucapkan selamat, dan Michelle tuh bingung kok ada seseorang yang memberi ucapan selamat, dan Michelle sama Albert itu waktu itu mungkin sama-sama buka Instagram,
dan ditanyakan sama papinya, oh ya itu anaknya Om Bambang. Dan itu setelah itu Albert itu memberanikan diri untuk berteman sama Shirley. Dan sampai sekarang mereka tetap berteman, dan yang membuat saya heran itu kami semua itu, saya sama Bambang itu nggak tahu kalau mereka berteman, juga mereka berdua nggak pulang ke rumah, tetapi cuman bermain di luar, ngobrol-ngobrol, terus adik iparnya itu yang ngomong, ayo Toci cerita sama Mami kalau memang sudah punya cowok gitu. Nah, akhirnya Shirley-nya memberanikan diri cerita, dan saya juga terkaget-kaget. Oh, kok cepat itu? Dan mereka sama-sama serius, sama-sama ada kecocokan, ya terus kami merestui bahwa mereka lebih dalam mau masuk ke jenjang pernikahan. Ya saya sukacita sih, sudah ngerti orang tuanya juga baik, anaknya juga baik. Ya puji Tuhan, semua itu jalan Tuhan ya. Karena apapun yang manusia mereka-reka, kembali lagi Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat anak kami. Itu sih. Ya, jadi di dalam acara itu saya akan membuat satu kejutan buat anak saya, saudara-saudaraku. Ternyata anak-anak kami bertiga juga membuat kejutan buat saya. Jadi acara itu jadi bingung. Semua ada yang bapak mamanya memberi kejutan anaknya, ternyata anak-anaknya juga memberi kejutan kepada orang tuanya. Mungkin yang saudara-saudara yang hadir bisa tahu dia memberikan satu testimoni masing-masing, dan saya melihat, saya terkagum-kagum bahwa perubahan satu orang tua, ya suami istri, ternyata anak-anak melihat, saudara-saudaraku. Jadi saya merasa bersyukur, saya tidak bisa membayangkan kalau saya tidak dijamah Tuhan, kalau tidak dipegang atau digandeng Tuhan, apa yang terjadi. Saya tidak bisa membayangkan. Tapi itulah cara Tuhan, bahwa semuanya itu pasti indah pada waktunya. Memang mengalami proses, saudaraku. Saat pemulihan, ya pasti toh kita ada pertentangan dari anak masih ngeyel. Waktu tempo hari, tahun 2008 saya dipulihkan, Shirley itu adalah orang yang tertutup. Dia tidak mau berhubungan dengan orang tuanya. Kalau ngomong seperlunya. Nah, disitulah kami merasa benar saya yang salah Tuhan, karena waktu dia remaja, saya tidak dekat dengan dia. Saya tinggalkan Shirley karena saya punya hobi yang sontoloyo itu, saudaraku. Jadi ya ada bayar harga memang. Saya diceritain sama Pak Hani dan Bu Tuti, Pak Bambang, kamu harus bisa buka jendela hati anakmu. Dia ini tertutup. Kamu harus buka dari sedikit demi sedikit. Nah, dari situ saya belajar untuk sabar, saudaraku, untuk bisa komunikasi dengan Shirley. Kalau dia ajak ngomong, hanya sekejap jawabnya. Setelah itu, sudah, Papa mau apa lagi? Gitu. Dan saya juga merasa, aduh kok seperti gini. Nah, kami konsultasi itu sama Pak Hani, sama Bu Tuti. Diberitahu, kamu harus sabar, kamu harus mau untuk mendekati dia, supaya pintu hatinya, jendela hatinya mulai dibuka. Nah, ini yang saya melihat, dan saudara-saudaraku yang hadir, di mana Shirley bisa ucapkan seperti itu, yang saya terkagum-kagum. Jadi
Apa yang dilakukan orang tua kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, dan disitulah Tuhan jamah loh. Dan sangat aku bangga kepada Tuhan Yesus bahwa Dia janjinya tidak pernah ingkar janji, cuma Bambang yang sering ingkar janji kepada Tuhan. Nah, disinilah saya mau belajar untuk taat, untuk mempraktekkan firman Tuhan, apalagi yang tadi sudah disampaikan sama Pendeta Gideon, ya itu ternyata kuncinya kan sudah jelas, harus ada komunikasi, terbuka. Nah, inilah yang kita lakukan mulai sekarang sehari-hari, dan mempunyai satu komitmen bahwa keterbukaan itu merupakan gaya hidup Bambang dan Kumala. Ya, ini kan belajar, apakah sudah terbuka? Ya belum, masih terus proses belajar untuk terbuka supaya menjadi gaya hidup. Begitu. Istriku ada yang mau nambahi? Enggak. Nah, sudah cukup, teman-teman. Lanjut dengan siapa? Awang, saya kembalikan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Bambang sharingnya. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ketika keluarga dipulihkan, maka anak-anak akan melihat. Dan tentu ketika anak-anak melihat, dia akan meneladani papa mamahnya ya Bapak Ibu. Dan siapa lagi nih Bapak Ibu? Ada dalam catatan saya nih chat, siapa lagi yang besanan antara tim MOU ya. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Ayo, Ya, Bang. ya gimana? Nular. Menular ya. Dari Cik Fang menular ke Pak Bambang Buku Malah ya. Cik Fang dengan Pak Rudi Sandra ini sudah besanan duluan Bapak Ibu ya. Ya, mendapat impartasi dari teman yang luar biasa. Iya. Tentu ini kan menjadi berkat ya Bapak Ibu. Kita dipersatukan dalam satu komunitas dan kita dibesarkan dalam keluarga besar MOU ini suatu keindahan tersendiri Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama bertumbuh, kita bersama-sama dalam berbagi, dan tentunya ini yang kita rindukan. Berkomunitaslah yang benar Bapak Ibu, dan tentu salah satu alat atau wadah adalah salah satunya adalah moment of unity ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu, kita mendoakan negeri kita mendoakan tim-tim MOU kita, yang alumni MOU, PIC kita, PIC yang di Jakarta maupun yang PIC yang di Jawa Tengah, Pak Freddy dan Ibu Yunike, maupun tim-tim MOU. Tentu tidak mudah Bapak Ibu ya situasi seperti sekarang ini. Kita butuh kekuatan doa ya Bapak Ibu. Mari kami persilakan Pak Rian dan Ibu Herlina untuk mimpin doa dalam pokok doa yang pertama dan kedua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa malam hari ini. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau mendoakan tim MOU Indonesia yang ada di Indonesia, juga yang ada di luar negeri, supaya senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan, dan supaya diberi kesehatan dan kesehatan dan dimampukan di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Mari kita bawa hati dan pikiran kita di dalam doa ini. Malam hari ini kami berdoa untuk segala sesuatu yang Tuhan tempatkan di dalam hati kami, khususnya pada malam hari ini untuk tim MOU Indonesia, yang saat ini Tuhan kiranya Tuhan memberi pada kami semua yang ada di sini, yaitu adanya kesehatan, senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa diberikan kesehatan, khususnya mereka yang saat ini Tuhan memikirkan bagaimana MOU ini boleh Tuhan berjalan kembali dengan cara-caranya Tuhan, di mana kami boleh memenangkan keluarga-keluarga mereka yang saat ini menghadapi persoalan dan permasalahan. Kiranya kami yang saat ini sudah mendapatkan satu pemulihan itu bukan cuma untuk diri kami, tapi biarlah lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang akan dipulihkan, keluarga-keluarga yang akan dimaksimalkan, sehingga mereka tidak menjadi keluarga yang mandul,
tidak menjadi keluarga yang biasa-biasa saja. Melalui dari kesatuan yang ada dalam tim MOU ini Tuhan, PSI yang ada di Indonesia, PSI yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan banyak lagi di seluruh Indonesia ini, juga yang ada di luar negeri Tuhan. Tim MOU ini akan bersatu Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan bukan cuma lagi ke dalam, tapi juga mulai berbuah untuk menjangkau jiwa-jiwa, yaitu keluarga-keluarga, untuk dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sudah membawa setiap dari tim MOU yang ada ini untuk memiliki hati, memiliki satu kerinduan untuk memenangkan keluarga-keluarga, sehingga tidak hanya di dalam kehidupan kami sendiri, tapi kami boleh menjangkau lebih banyak lagi keluarga-keluarga untuk dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah rancangkan yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk alumni MOU di seluruh Indonesia dan di negara lain, di Perth, Australia, Singapura, Thailand, Kamboja, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Diberi kesehatan, tetap melakukan firman Tuhan dengan menjalankan prinsip-prinsip MOU. Tetap bersyukur dengan apa yang dialami saat ini, segala pergumulan yang dialami, Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik, indah pada waktunya. Tidak ada segala sesuatu yang tidak direncanakan Tuhan. Tuhan sudah memimpin, mengarahkan kepada setiap kami alumni MOU yang kami masih tetap berjuang mengupayakan di dalam prinsip-prinsip MOU. Kami berdoa supaya setiap kami Tuhan boleh melakukan dan boleh menjalaninya Tuhan dengan sabar, bukan dengan kekuatan kami tetapi melibatkan Tuhan. Dan biarlah pernikahan setiap daripada alumni ini Tuhan tetap berjalan dengan baik dan takut serta hormat akan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap pasangan-pasangan ini. Masalah apapun boleh terjadi, tetapi Tuhan biarlah kami tetap menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Kami juga memberkati Tuhan untuk alumni di seluruh dunia ini Tuhan, supaya kami mampu Tuhan mengerjakan prinsip-prinsip ini, supaya kami boleh menjadi garam, menjadi terang di mana kami ditempatkan. Mari Tuhan, supaya kami semua di dalam pernikahan kami ini boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kami, maupun untuk orang-orang yang di luar daripada kami, supaya kami menjadi berkat. Melalui kehidupan kami menjadi percontohan, di mana kami sudah dimenangkan. Kami sudah mengerti akan prinsip-prinsip MOU, bukan sekedar untuk pengetahuan, tetapi kami mampu Tuhan melakukannya dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, taruhkanlah kesehatan kepada setiap kami, jauhkanlah kami daripada sakit corona, dari virus itu, dan supaya kami tetap di dalam perlindungan-Mu. Hari-hari Tuhan yang saat ini seolah-olah tidak baik buat setiap daripada apa yang kami lihat dengan mata kami. Tetapi kami percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa melalui masa-masa pandemi ini. Engkau Tuhan akan menggerakkan setiap daripada kami untuk bangkit Tuhan. Bukan kami semakin terpuruk, tetapi kami semakin percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap pasangan suami istri, supaya melalui masa-masa pandemi ini kami dapat berjuang lebih baik lagi, baik di dalam pelayanan kami, baik di dalam pekerjaan kami, maupun Tuhan di dalam kami mendidik keluarga kami masing-masing. Tentunya kami mau melibatkan Engkau, supaya kami semua Tuhan dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami,
Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berdoa saat ini Tuhan buat pemerintah bangsa kami. Tuhan, kami terus minta kasih karunia-Mu, kami minta anugerah-Mu Tuhan. Engkau berikan Tuhan buat pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa buat Pak Presiden Jokowi, buat Wakil Presiden Tuhan, buat para menteri. Bapak kami berdoa, beri kepada mereka hati yang takut kepada Engkau Tuhan. Supaya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, itu untuk Tuhan datangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa, bahkan juga minta Tuhan, Engkau campur tangan di dalam segala hal yang Tuhan, kebijakan-kebijakan yang akan dibuat, keputusan-keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah. Engkau berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Engkau beri kepada mereka hikmat dan pengertian, sehingga setiap apapun Tuhan yang mereka lakukan, itu seperti Engkau yang menggerakkan semuanya Tuhan menurut kehendak-Mu. Engkau berkati buat pemerintahan dari pusat, juga pemerintahan daerah, buat para gubernur, bupati Tuhan, wali kota. Tuhan, Engkau terus memberi kepada mereka juga hati yang takut kepada Tuhan. Mereka Tuhan sanggup melakukan semuanya, supaya apapun yang ditugaskan kepada mereka itu dilakukan dengan kesungguhan hati, dilakukan dengan Tuhan hati yang takut kepada Engkau. Saat ini kami terus minta Tuhan, biar Engkau memberikan perlindungan kepada bangsa kami Tuhan. Semua campur tangan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang ada di balik setiap kekacauan, ada di balik semua Tuhan, intimidasi, teror, apapun juga. Saat ini kami mau ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau patahkan semua kuasa-kuasa kegelapan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami terus minta Tuhan, Engkau yang memiliki bangsa ini, Engkau yang memegang bangsa kami di tangan-Mu. Engkau akan membuat semuanya Tuhan menjadi baik. Semua yang terjadi di bangsa ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Juga saat ini kami minta Tuhan, supaya Engkau sendiri yang memberi kemampuan juga kepada pemerintah untuk Tuhan mengatasi pandemi yang terjadi ini Tuhan. Terus-menerus Tuhan, pemerintah diberi kemampuan untuk mengusahakan, mengupayakan yang terbaik supaya pemulihan dari pandemi ini Tuhan segera terjadi atas bangsa kami, dan biar setiap kami Tuhan, masyarakat dan pemerintah Tuhan boleh bekerja bersama-sama, boleh menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih disiplin, supaya kami boleh Tuhan tetap terpelihara di dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Ya, kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang mereka berada di garda depan, Bapak, Engkau yang berkati mereka Tuhan, Engkau yang jagai, lindungi mereka Tuhan, saat mereka melayani Tuhan, mereka melakukan pekerjaannya Bapak, Engkau yang beri hikmat, biar mereka dapat merawat pasien COVID ini dengan tepat Bapak, sehingga penanganannya tepat dan setiap pasien dapat sembuh Tuhan. Engkau yang berkati untuk kesehatannya Tuhan, untuk mereka ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat Tuhan, sehingga mereka tidak mudah tertular Tuhan oleh virus ini Bapak. Engkau berkati juga untuk keluarga yang mereka tinggalkan Bapak, perlindungan penyertaan ada atas mereka Tuhan, Engkau yang pelihara, jaga Tuhan, untuk keluarga yang mereka tinggalkan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami taruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Bapak. Saat ini Tuhan, Engkau juga berkati, Engkau berikan kesembuhan Tuhan untuk setiap pasien COVID Bapak, berikan kesembuhan, berikan pemulihan Tuhan atas tubuh mereka Bapak, untuk mereka kembali sehat Tuhan, mereka dapat berkumpul kembali dengan keluarganya Bapak, mereka dapat beraktivitas kembali secara normal seperti sebelum mereka terkena COVID, Bapak. Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk membuat COVID ini berlalu, Bapak. COVID ini berhenti Tuhan. Kami taruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar
kami juga Tuhan minta Tuhan supaya tidak ada lagi penambahan Tuhan untuk korban-korban COVID Bapa. Ya Yesus, supaya yang turunkan Tuhan berkat atas setiap bangsa kami ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberkati negara Indonesia ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga akan memberkati pemulihan ekonomi di negara Indonesia ini. Berkati pemimpin pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Beri mereka hikmat, beri mereka terobosan, beri mereka akal budi, juga mereka takut akan Tuhan. Ketika pemerintah mempunyai rencana untuk membangkitkan perekonomian, memulihkan perekonomian, Tuhan ada di tengah-tengah pemerintah ya Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia supaya tidak terpuruk di dalam perekonomian di musim pandemi COVID ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati rakyat Indonesia. Berikanlah akal budi, berikanlah semangat, juga kesehatan, sehingga mereka tidaklah berserah begitu saja dengan situasi pandemi COVID ini. Tapi Tuhan memberikan keterampilan pada mereka, sehingga di situasi yang sulit ini, semua rakyat Indonesia tetap dapat bertahan dan eksis menghadapi kehidupan ini. Kami percaya Tuhan ikut campur tangan dan bangsa ini tidak terpuruk, jatuh di dalam perekonomiannya. Tapi kami percaya Tuhan akan membackup terus dan bangkit sehingga Indonesia akan dipulihkan perekonomiannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus ketika pemerintah melakukan terobosan di dalam bidang perekonomian. Jika ada kendala kami patahkan di dalam nama Yesus. Jika ada yang berusaha merusak langkah-langkah pemerintah, kiranya Tuhan sendiri akan menjauhkan semuanya daripada hal-hal yang buruk, sehingga pemerintah Indonesia sanggup melakukan terobosan-terobosan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sehingga Indonesia bolehlah keluar daripada kejatuhan ekonomi ini. Kami percaya melalui kuasa Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, melalui rencana Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami menserahkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami untuk gereja-gereja yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk gereja yang ada di Semarang, di Kendal, Solo, Salatiga, Kudus, Pati, dan sekitarnya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala kebutuhan operasional yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau yang mempunyai rencana, Engkau yang selalu memberikan jalan dan memberikan berkat, sehingga ibadah yang boleh berlangsung di gereja ini boleh tetap memberkati baik jemaat yang hadir secara online maupun offline Tuhan. Engkau memberkati berkat yang sama Tuhan kami terima ketika kami walaupun tidak hadir di gereja, tapi kami boleh menerima berkat yang sama. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin, setiap petugas ibadah di dalam gereja maupun jemaat yang hadir secara offline Tuhan. Kami meminta Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ketika kami beribadah, biarlah kami boleh melakukan protokol kesehatan dan dijauhkan dari segala virus COVID-19 sehingga kami terhindar dari segala penyakit Tuhan. Sehingga pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa pandemi ini dan selalu tetap mengucap syukur Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap gembala sidang yang ada Tuhan. Engkau senantiasa memberikan hikmat
memberikan kepekaan kepada mereka dan memberikan wahyu yang baru untuk mengembalakan semangatnya Tuhan di dalam melakukan panggilannya Tuhan, sehingga apa yang digembalakannya itu membuat kami merasakan boleh menerima berkat, menerima tuntunan-Mu dan pertolongan-Mu yang terus sempurna dan memberi kekuatan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Sekitar 30 ya Bapak Ibu pada kesempatan Zoom doa persekutuan MOU Jawa Tengah pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih yang sudah bertugas Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Eko dan Ibu Ira yang sudah melayani, kemudian Pak Gideon dan Ibu Liana ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas sharing firman Tuhannya yang sangat memberkati sekali pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih buat Pak Rian dan Ibu Herlina, terima kasih buat Pak Witian dan Ibu Yuli, terima kasih buat Pak Yong dan Pang, dan tentunya kesaksian dari Pak Bambang dan Ibu Kumala ini akan menjadi bekal kita ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan ada pengumuman dari Pak Freddy. Kami persilakan Pak Freddy. Ya, pertama-tama sekali lagi terima kasih untuk hambanya Pak Gideon Rusli dan Ibu Liana yang sudah menjadi berkat untuk MOU Jawa Tengah. Terima kasih Pak Gideon dan Ibu untuk firman-Nya mengingatkan kita kembali merefresh bagaimana keintiman di dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk semua teman-teman. Sekali lagi setiap Kamis, mari ajak teman-teman alumni yang lain. Ya, hari ini 35 pasang tadi saya lihat. Saya bersyukur sudah terus biar kita ajak teman-teman kita yang lain supaya mereka semua bisa mengikuti Zoom virtual semacam ini karena memang kita belum bisa kumpul secara besar ya. Banyak teman-teman yang sudah kangen, sudah kumpul mulai kecil-kecil ya. Tapi tetap jaga social distance ya. Karena di Jawa Tengah ini juga cukup tinggi. Kita harus minta pelindungan Tuhan dan juga menjaga social distance. Itu aja kiranya sekali lagi minggu depan. Mari ajak teman-teman yang lain, alumni-alumni yang lain supaya bisa mengikuti Zoom meeting seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Awan. Oke Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa dan kita terima berkat Tuhan. Kami persilakan Pak Samuel Bisam dan Ibu Yulia untuk memimpin doa berkat dan doa penutup. Ya. Kami datang kepadamu Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mempertemukan kami MOU Jawa Tengah walau hanya melalui Zoom. Kami percaya Tuhan, pertemuan kami hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan terus Engkau menyatukan hati kami, menyatukan hidup kami untuk kami semakin memperkenan hati Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kami dan terus menyatukan kami MOU Jawa Tengah saat ini Tuhan. Supaya kami boleh semakin solid dan kami terus menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain agar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh MOU di berbagai area Tuhan, agar pemulihan keluarga terus terjadi di setiap area. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan memberkati pelayanan kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan membuat perjalanan kami berhasil. Dan setiap doa-doa yang telah kami panjatkan kepadamu, malam ini Engkau mendengar, bahkan Engkau menjawab semuanya, agar namamu dipermuliakan melalui kami. Kami sudah berdoa Tuhan malam ini, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus tinggal dan menyertai kita semua, mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin.